Oke, selamat malam buat kita semua dan juga dosen kami yang terhormat. Kami dari kelompok satu ingin membahas mengenai eh, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang akan dibahas terlebih dahulu oleh Adenual Malia Christine Purnomo. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Dena Amalia Christine Purnomo dengan NIM 214005597 akan membacakan dari halaman 1 sampai 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. B. Bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks, serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan. C. Bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf A, huruf B, dan huruf C di atas, dipandang perlu mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dengan undang-undang. Mengingat satu, pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 23 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, 2, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Nomor 2865. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Nomor 3472. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 1 mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagai berikut. 1. Ketentuan pasal 1 diubah sehingga pasal 1 seluruhnya berbunyi sebagai berikut. Pasal 1, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ketiga, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 4. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 6. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. 7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. 8. Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. 9.
Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. 10. Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. 11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 12. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 13. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijrah wa iktina. 14. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara bank umum dengan penitip dengan ketentuan bank umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. 15. Wali amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara bank umum dengan emiten surat berharga yang bersangkutan. 16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. 17. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. 18. Nasabah debitor adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. 19. Kantor cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas di mana kantor cabang tersebut melakukan usahanya. 20. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku. 21. Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku. 22. Pihak terafiliasi adalah A. Anggota Dewan Komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank. B. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya. D. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus. 23. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 24. Lembaga penjamin simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjamin atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya. 25. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi. 26. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membutuhkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi. 27.
Akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu bank. 28. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. 2. Ketentuan pasal 6 huruf K dihapus. 3. Ketentuan pasal 6 huruf M diubah sehingga pasal 6 huruf M menjadi berbunyi sebagai berikut. Pasal 6 menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 4. Ketentuan pasal 7 huruf C sehingga pasal 7 huruf C menjadi berbunyi sebagai berikut. Pasal 7 C. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan 5. Ketentuan pasal 8 diubah sehingga pasal 8 seluruhnya berbunyi sebagai berikut. Pasal 8. 1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau iktikat dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. 2. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman pengkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 6. Ketentuan pasal 11 ayat 1 dan ayat 3 diubah serta menambah ayat baru di antara ayat 4 dan ayat 5 yang dijadikan ayat 4A, sehingga pasal 11 ayat 1, ayat 3, dan ayat 4A menjadi berbunyi sebagai berikut. Yang selanjutnya akan dibacakan kembali oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Sabrina Tabita Lumban Gaul dengan NIM 21400 Pasal 11, angka 1, Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi, surat berharga atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. 3. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi, surat berharga atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada A. Pemegang saham yang memiliki 10/100 atau lebih dari modal di setor bank, B. Anggota Dewan Komisaris, C. Anggota direksi, D. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, E. Pejabat bank lainnya, dan F. Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E. 4A. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Angka 7, ketentuan pasal 12 diubah sehingga pasal 12 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut. Pasal 12, 1, untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank umum. Kedua, ketentuan mengenai kerjasama dengan bank umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kedelapan, menambah ketentuan baru di antara pasal 12 dan pasal 13 yang dijadikan pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 12, 1. Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. Kedua, ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 9. Ketentuan pasal 13 huruf C diubah sehingga pasal 13 huruf C menjadi berbunyi sebagai berikut. Pasal 13 C menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 10.
ketentuan pasal 16 diubah sehingga pasal 16 seluruhnya berbunyi sebagai berikut. Pasal 16, 1. Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Kedua, untuk memperoleh izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang A. Susunan organisasi dan kepengurusan, B. Permodalan, C. Kepemilikan, D. Keahlian di bidang perbankan, dan E. Kelayakan rencana kerja. 3. Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan oleh Bank Indonesia. 11. Ketentuan pasal 17 dihapus. 12. Ketentuan pasal 18 diubah sehingga pasal 18 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut. Pasal 18. 1. Pembukaan kantor cabang bank umum hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan Bank Indonesia. Kedua, pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dan dari bank umum hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan Bank Indonesia. Ketiga, pembukaan kantor di bawah kantor cabang bank umum wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia. 4. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor bank umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 ditetapkan oleh Bank Indonesia. 13. Ketentuan pasal 19 diubah, sehingga pasal 19 seluruhnya berbunyi sebagai berikut. Pasal 19, 1. Pembukaan kantor cabang bank perkreditan rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan Bank Indonesia. 2. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Bank Indonesia. 14. Ketentuan pasal 20 ayat 1 diubah, sehingga pasal 20 ayat 1 menjadi berbunyi sebagai berikut. Pasal 20, 1. Pembukaan kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan Bank Indonesia. 15. Ketentuan pasal 21 ayat 1 diubah, sehingga pasal 21 ayat 1 menjadi berbunyi sebagai berikut. Pasal 21, 1. Bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa A. Perseroan terbatas, B. Koperasi, atau C. Perusahaan daerah. 16. Ketentuan pasal 22 diubah, sehingga pasal 22 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut. Pasal 22, 1. Bank umum hanya dapat didirikan oleh A. Warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia, atau B. Warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau Badan Hukum asing secara kemitraan. Kedua, ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Bank Indonesia. 17. Ketentuan pasal 26 diubah, sehingga pasal 26 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut. Pasal 26, 1. Bank umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek. Kedua, warga negara Indonesia, warga negara asing, Badan Hukum Indonesia, dan atau Badan Hukum asing dapat membeli saham bank umum, baik secara langsung dan atau melalui bursa efek. Ketiga, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 18. Ketentuan pasal 27 diubah, sehingga pasal 27 seluruhnya berbunyi sebagai berikut. Pasal 27, perubahan kepemilikan bank wajib A. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 3, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, dan pasal 26. Dan B. Dilaporkan kepada Bank Indonesia. 19. Ketentuan pasal 28 ayat 1 diubah, sehingga pasal 28 ayat 1 menjadi berbunyi sebagai berikut. Akan dilanjut oleh rekan saya, Roger Jeremy. Oke, perkenalkan nama saya Roger Jeremy Isman Khalid dengan NIM 21400-575. Di dalam pasal 28, di dalam ayat satunya, merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin pimpinan Bank Indonesia. Pada poin 20, ketentuan pasal 29 diubah, sehingga pasal 29 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut. Di dalam pasal 29 ayat 1, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Lalu ayat kedua, bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.
dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian. Lalu di ayat ketiga, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Lalu ayat keempat, untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbul resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Lalu di dalam ayat kelima, ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 ditetapkan oleh Bank Indonesia. Lalu pada poin 21, ketentuan pasal 31 diubah sehingga pasal 31 seluruhnya sebagai berikut. Di dalam pasal 31, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Di dalam poin 22, menambah ketentuan baru di antara pasal 31 dan pasal 32 yang dijadikan pasal 31A yang berbunyi sebagai berikut. Di dalam pasal 31, Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 31. Lalu pada poin 23, ketentuan pasal 32 dihapus. Di dalam poin 24, ketentuan pasal 33 diubah sehingga pasal 33 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut. Di dalam pasal 33 ayat 1, laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dan pasal 31A bersifat rahasia. Di dalam ayat 2-nya, persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dan pasal 31A ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pada poin 25, ketentuan pasal 37 diubah sehingga pasal 37 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut. Pasal 37 ayat 1, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar A. Pemegang saham menambah modal, B. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank, C. Bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya. Lalu D. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. E. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. Lalu ada F. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain. Serta yang G. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain. Lalu ayat 2-nya, apabila pada poin A tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan poin B, menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Di dalam ayat 3, dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan rapat umum pemegang saham. Sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam poin 26, menambah dua ketentuan baru di antara pasal 37 dan pasal 38 yang dijadikan pasal 37A dan pasal 37B yang masing-masing berbunyi sebagai berikut. Di dalam pasal 37A ayat 1, apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional atas permintaan Bank Indonesia, pemerintah dapat segera berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan. Lalu di dalam ayat 2-nya, badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 melakukan program penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan kepada badan dimaksud. Di dalam ayat 3-nya, dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank, badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai wewenang sebagai dimaksud dalam pasal 37 ayat 1 serta wewenang lain yaitu pada poin A,
mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang rapat umum pemegang saham. Pada poin B, mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang direksi dan komisaris bank. Pada poin C, menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik atau menjadi hak-hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun di luar negeri. D. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank. Yang E. Menjual atau mengalihkan kekayaan bank, direksi, komisaris, dan pemegang saham tertentu di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum. F. Menjual atau mengalihkan tagihan bank dan atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitur. G. Mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau manajemen bank kepada pihak lain. H. Melakukan penyertaan modal sementara pada bank secara langsung atau melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank. Lalu yang I, melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan penerbitan surat paksa. J, melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang. Lalu yang K, melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan dan pihak manapun yang terlibat atau patut terlibat atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan tersebut. Lalu L, menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan. Dan bila mana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, komisaris, dan atau pemegang saham, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan. Lalu M, menetapkan jumlah tambahan modal yang diwajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program penyehatan. Lalu N, melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf M. Pada poin pada ayat 4, tindakan penyehatan perbankan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 adalah sah berdasarkan undang-undang ini. Lalu ada ayat 5, atas permintaan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, bank dalam program penyehatan wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya, termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh bank dimaksud. Lalu ayat 6, pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, huruf K wajib memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh badan khusus. Lalu di dalam ayat 7, badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Keuangan. Di dalam ayat 8, apabila menurut penilaian pemerintah badan khusus telah menyelesaikan tugasnya, pemerintah menyatakan berakhirnya badan khusus tersebut. Lalu pada poin ke-9, ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Johan Wittenberg. Oke, boleh Cek dikat dulu aja aja dulu. recordnya. Iya, dikat Di dulu. off Ini aja. sisa 5 menit. Baik, saya Johan Gitumbert Garaga Simanulang dengan NIM 21400573. Di sini saya akan melanjutkan mulai dari pasal 37B. Ayat pertama, setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Ayat 2, untuk menjamin simpan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dibentuk lembaga penjamin simpanan. Ayat 3, lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berbentuk Badan Hukum Indonesia.
Ayat 4, ketentuan mengenai penjamin dana masyarakat dan lembaga penjamin simpanan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Angka 27 atau poin 27, ketentuan pasal 40 diubah sehingga pasal 40 seluruhnya berbunyi sebagai berikut. Pasal 40 ayat 1, bank wajib membacakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41A, 42, 44A. Ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Poin 28 atau angka 28, ketentuan pasal 41 ayat 1 diubah sehingga pasal 41 ayat 1 berbunyi sebagai berikut. Ayat 1, untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpanan tertentu kepada pejabat pajak. Poin 29 menambah ketentuan baru di antara pasal 41 dan 42 yang dijadikan pasal 41A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 41 ayat 1, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, garing Panitia Urusan Piutang Negara, pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, garing Panitia Urusan Piutang Negara, untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur. Ayat 2, izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, garing Ketua Panitia Urusan Piutang Negara. Ayat 3, permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, garing Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan poin 30, ketentuan pasal 42 diubah sehingga pasal 42 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut. Pasal 42 ayat 1, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. Ayat 2, izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. Ayat 3, permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan. Poin 31, menambah ketentuan baru di antara pasal 42 dan 43 yang dijadikan pasal 42A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 42, bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 41, pasal 41A, dan pasal 42. Poin 32, menambah ketentuan baru di antara pasal 44 dan pasal 45 yang dijadikan pasal 44A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 44A ayat 1, atas permintaan persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut. Ayat 2, dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut. Poin 33, keterangan pasal 46 ayat 1 diubah sehingga pasal 46 ayat 1 berbunyi sebagaimana berikut. Ayat 1, barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda
sekurang-kurangnya 10 miliar rupiah dan paling banyak 20 miliar rupiah. Poin 34, ketentuan pasal 47 diubah sehingga pasal 47 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut. Pasal 47 ayat 1, barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A dan pasal 42 dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun paling lama dan paling lama 4 tahun sekurang-kurangnya 10 miliar dan paling banyak 200 miliar rupiah. Ayat 2, anggota Dewan Komisaris Direksi Pegawai Bank atau pihak terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar dan paling banyak 8 miliar rupiah. Poin 35, menambah ketentuan baru di antara pasal 47 dan pasal 48 yang dijadikan pasal 47A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 47A, anggota Dewan Komisaris Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dia dimaksud dalam pasal 42A dan pasal 44A diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar dan paling banyak 15 miliar. Poin 36, ketentuan pasal 48 diubah sehingga pasal 48 seluruhnya berbunyi menjadi sebagai berikut. Pasal 48 ayat 1, anggota Dewan Komisaris Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dan ayat 2, pasal 34 ayat 1 dan 2 diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda sekurang-kurangnya 5 miliar dan paling banyak 100 miliar rupiah. Ayat 2, anggota Dewan Komisaris Direksi atau pegawai bank yang dengan lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 2 tahun atau denda sekurang-kurangnya 1 miliar dan paling banyak 2 miliar. Poin 37, ketentuan pasal 49 diubah sehingga pasal 49 seluruhnya berbunyi sebagai berikut. Pasal 49, anggota Dewan Komisaris Direksi atau bank yang dengan sengaja A. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar rupiah dan paling banyak 200 miliar rupiah. Ayat 2, anggota Dewan Komisaris Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja A. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan komisi, uang tambahan, pelayanan, atau barang berharga untuk keuntungan pribadi, untuk keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian dan atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek,
dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank. B. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda sekurang-kurangnya 5 miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah. Poin 38, ketentuan pasal 50 diubah sehingga pasal 50 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut. Pasal 50, pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda sekurang-kurangnya 5 miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah. Poin 39, menambah ketentuan pasal 50 dan pasal 51 yang dijadikan pasal 50A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 50A, pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, direksi atau pegawai bank untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar rupiah dan paling banyak 200 miliar rupiah. Ketentuan pasal 51 ayat 1 diubah sehingga pasal 51 ayat 1 berbunyi sebagai berikut. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, pasal 47, pasal 47A, pasal 48A, pasal 48 ayat 1, pasal 49, pasal 50 dan pasal 50A adalah kejahatan. Poin 41, ketentuan pasal 52 diubah sehingga pasal 52 seluruhnya berbunyi sebagai berikut. Pasal 52 ayat 1 dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, pasal 47A, pasal 48, pasal 49, dan pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan. Ayat 2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di antara lain adalah A. Denda uang, B. Teguran tertulis, C. Penurunan tingkat kesehatan bank, D. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan clearing, E. Pembukuan dalam kegiatan usaha untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan, F. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia. G. Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan. Ayat 3. Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia. Poin 42. Ketentuan pasal 55 diubah sehingga pasal 55 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut yang akan dijelaskan oleh rekan saya Cornelius Octavianus. Baik, perkenalkan nama saya Cornelius Octavianus dengan NIM 21400-523. Baik, saya akan melanjutkan pasal 55. Bank yang telah memiliki izin usaha pada saat undang-undang ini mulai berlaku dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan undang-undang ini. Poin 43 menambah ketentuan baru di antara pasal 59 dan pasal 60 yang dijadikan pasal 59A yang berfungsi sebagai berikut. Pasal 59A, badan khusus yang melakukan tugas penyihatan perbankan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku. Pasal 2, angka 1, dengan berlakunya undang-undang ini, peraturan tentang usaha perkreditan yang diselenggarakan oleh kelurahan di daerah Kadipaten Pakualaman atau RICS Blaat dari daerah Pakualaman tahun 1937 nomor 9 dinyatakan tidak berlaku. Yang angka kedua, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan menggunakan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 November tahun 98, Presiden Republik Indonesia yang mendatangani Baharudin Yusuf Habibie diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 November tahun 1998. Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia menandatangani Akbar Tanjung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 182. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan umum. Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk sektor perbankan, sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkokoh perekonomian nasional. Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyihatan bank secara individual, melainkan juga penyihatan sistem perbankan secara menyeluruh. Upaya penyihatan perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antar pemerintah, bank-bank itu sendiri, dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional. Agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif, kewenangan dan tanggung jawab mengenai perizinan bank yang semula berada pada Menteri Keuangan menjadi berada pada pimpinan Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, pembinaan dan pengawasan bank, serta pengenaan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Dengan demikian, Bank Indonesia kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai dan memutuskan kelayakan pendirian suatu bank atau pembukaan kantor cabang. Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh, sedangkan ketentuan mengenai usaha bank perlu disempurnakan, terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana, termasuk di dalamnya peningkatan peranan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL bagi perusahaan berskala besar atau berisiko tinggi. Peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional. Demikian pula bank perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor. Sementara itu, peranan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk memberi kesempatan kepada bank umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Dalam rangka meningkatkan fungsi kontrol sosial terhadap perbankan, ketentuan mengenai rahasia bank yang selama ini sangat tertutup harus ditinjau ulang. Rahasia bank dimaksud merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek di tata usahakan bank merupakan hal yang dirahasiakan. Untuk menunjang kinerja perbankan nasional diperlukan lembaga penunjang, baik yang dimaksud untuk sementara waktu dalam rangka mengatasi persoalan perbankan yang dihadapi dewasa ini maupun yang sifatnya lebih permanen seperti lembaga penjamin simpanan, guna memperkuat lembaga perbankan sebagai lembaga
kepercayaan masyarakat. Diperlukan peraturan mengenai tanggung jawab yang pemegang saham yang dengan sengaja menyebabkan tidak taatinya ketentuan perbankan dengan dikenai ancaman sanksi pidana yang berat. Sejalan perkembangan tersebut di atas dengan komitmen Indonesia dalam berbagai forum internasional seperti WTO, APEC, dan ASEAN diperlukan berbagai penyesuaian dalam peraturan perbankan nasional termasuk pembukaan akses pasar dan perlakuan non-diskriminatif terhadap pihak asing. Upaya liberalisasi di bidang perbankan dilakukan oleh sedemikian rupa sehingga demikian sekaligus meningkatkan kinerja perbankan nasional. Oleh karena itu perlu diberikan kesempatan yang lebih besar kepada pihak asing untuk berperan serta dalam memiliki bank nasional sehingga tetap terjadi kemitraan dengan pihak nasional. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan pula peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan undang-undang ini, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pasal demi pasal, pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, pasal 6 huruf M, bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui A. Pendirian kantor cabang atau di bawah kantor cabang baru, atau B. Pengubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Dalam rangka persiapan perubahan kantor cabang tersebut, kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang sebelumnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat terlebih dahulu membentuk untuk unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah di dalam kantor bank tersebut. Bank umum berdasarkan prinsip syariah tidak melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain A. Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah. Yang B. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawasan Syariah. C. Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Angka 4 cukup jelas, pasal 7 huruf C, pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain yang A. Penyertaan modal sementara oleh bank berasal dari konversi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada perusahaan yang bersangkutan. B. Persyaratan kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dapat dikonversi menjadi penyertaan modal. Yang C. Penyertaan modal tersebut wajib ditarik kembali apabila poin pertama telah melebihi jangka waktu paling lama 5 tahun atau poin kedua perusahaan lebih memperoleh laba. Yang D. Penyertaan sementara tersebut wajib dihapuskan dari neraca bank apabila dalam waktu paling lama 5 tahun bank belum berhasil menarik penyertaannya. Yang E. Pelaporan kepada Bank Indonesia mengenai penyertaan modal sementara oleh bank. Angka 5 cukup jelas, pasal 8 ayat 1, kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperlihatkan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atau kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan dana prospek usaha dari nasabah debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur izin telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan uangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.
tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan, bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. Di samping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus pula memperhatikan hasil analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL bagi perusahaan yang berskala besar dan atau risiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ayat kedua, pokok-pokok ketentuan ditetapkan oleh Bank Indonesia umat antara lain yang A, pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. B, bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian sesama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Yang C, kewajiban bank untuk menyusun dan menetapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. D, kewajiban bank untuk memberi informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. E, larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi. F, penyelesaian sengketa. Angka 6 cukup jelas. Pasal 11, pemberian kredit BA berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam lunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank, mengingat bahwa kredit atau pembiayaan dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank. Risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu. Hari pertama, kelompok atau grup merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lainnya mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, atau hubungan keuangan. Ayat ketiga, huruf A cukup jelas, huruf B cukup jelas, huruf D yang dimaksud dengan keluarga dalam ketentuan ini adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik menurut garis keturunan, urus maupun ke samping termasuk mertua, menantu, dan ipar. Huruf E selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membaca bagian ayat 4a, di mana larangan ini dimaksudkan agar dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat. Bank dinyatakan melakukan pelanggaran atas ayat ini pada saat pemberiannya. Saldo kredit atau pemberian tersebut melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Angka 7 cukup jelas. Pasal 12 ayat 1, dalam rangka penjabaran atas ketentuan mengenai asas, fungsi, dan tujuan perbankan pelaksanaannya, senantiasa disesuaikan dengan tuntutan perkembangan pembangunan nasional, sepanjang tidak bertentangan dengan program moneter Bank Indonesia. Ayat 2, pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah memuat antara lain yang A, kewajiban bank umum untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada koperasi, usaha kecil, dan menengah dengan prosedur dan persyaratan yang mudah dan lunak. B, program peningkatan taraf hidup rakyat banyak yang berupa penyediaan kredit dengan bunga rendah atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan tingkat bagi hasil yang rendah. Lalu yang C, subsidi bunga atau bagi hasil yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Angka 8 cukup jelas. Pasal 12 ayat pertama, pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Dalam hal bank sebagai pembeli agunan nasabah debiturnya, status bank adalah sama dengan pembeli, bukan bank lainnya. Bank dimungkinkan membeli agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debitur.
Bank tidak diperbolehkan memiliki agunan yang dibelinya dan secepat-cepatnya harus dijual kembali agar hasil penjualan agunan dapat segera dimanfaatkan oleh bank. Ayat 2, pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah memuat antara lain yang A, agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan yang kreditnya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu. B, agunan yang telah dibeli wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 tahun. Yang C, dalam jangka waktu 1 tahun, bank dapat menangguhkan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan pengalihan hak atau atas agunan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Angka 9 cukup jelas. Pasal 13 huruf C, bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional. Demikian juga bank perkreditan rakyat yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain yang A, kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah. Yang B, pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah. Angka 10 cukup jelas. Pasal 16 ayat yang pertama, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi. Mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu, dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau sebagai bank perkreditan rakyat. Namun di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak cukup sebagai kegiatan usaha perbankan. Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini, kegiatan perhimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri. Ayat 2, dalam hal memberikan izin usaha sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, Bank Indonesia selain memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ini, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Huruf A. Pada bank umum dimungkinkan kepengurusan pihak asing sepanjang sesuai dengan kegiatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Huruf B cukup jelas. Huruf C. Persyaratan pemilihan dimaksud termasuk jumlah serta komposisi kepemilikan pihak asing yang diizinkan pada bank umum. Huruf D cukup jelas. Huruf E cukup jelas. Ayat 3. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain. Yang pertama, A. Persyaratan untuk menjadi pengurus bank antara lain menyangkut keahlian di bidang perbankan dan konduti yang baik. B. Larangan adanya hubungan keluarga di antara pengurus bank. Yang C. Modal di sektor minimum untuk pendirian bank umum dan bank perkreditan rakyat. D. Batas maksimum kepemilikan dan kepengurusan. Yang E. Kelayakan rencana kerja. Yang F. Batas waktu pemberian izin pendirian bank. Angka 11 cukup jelas, angka 12 cukup jelas. Pasal 18 ayat 1 cukup jelas, ayat 2 cukup jelas. Ayat 3 yang dimaksud dengan kantor di bawah kantor cabang antara lain mencakup kantor cabang membantu dan kantor kas. Dalam rangka memenuhi penyediaan layanan jasa perbankan, dimungkinkan pula pembukaan jenis kantor lain di bawah kantor cabang, misalnya tempat pembayaran atau yang disebut dengan payment point, ke mobil, kas mobil, dan anjungan tunai mandiri, atau yang disebut dengan ATM. Lalu rencana pembukaan kantor cabang wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia. Ayat 4, pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain yang A. Persyaratan tingkat kesehatan bank. Yang B. Tingkat persaingan yang sehat antar bank. C. Tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu. Yang D. Pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Yang E. Batas waktu pemberian izin pembukaan kantor selambat-lambatnya 60 hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Yang F, batas waktu dan alasan penolakan. G, batas waktu pelaporan pembukaan kantor di bawah kantor cabang. Angka 13 cukup jelas.
Pasal 19 ayat pertama. Dalam memberikan izin pembukaan kantor cabang Bank Pekreditan Rakyat, Bank Indonesia selain memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ini, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat tidak memerlukan izin. Rencana pembukaan kantor dimaksud wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia. Ayat yang kedua, pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain. Yang A, persyaratan tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat. B, tingkat persaingan yang sehat antar bank perkreditan rakyat. C, tingkat kejenuhan jumlah kantor bank perkreditan rakyat dalam suatu wilayah tertentu. Yang D, pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Yang E, batas waktu pemberian izin pembukaan kantor selambat-lambatnya 60 hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. F, batas waktu dan alasan penolakan. Angka 14 cukup jelas. Pasal 20 ayat pertama, yang dimaksud dengan bank yang berkedudukan di luar negeri adalah bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri. Dengan demikian, bank yang bersangkutan mau tunduk pada hukum di tempat bank tersebut. Dalam memberikan izin pembukaan jenis kantor tersebut, Bank Indonesia selain memperhatikan tingkat kesehatan bank, juga memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah kantor bank di dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Angka 15 cukup jelas, pasal 21 ayat 1 cukup jelas, angka 16 cukup jelas, pasal 22 ayat yang pertama, huruf A, yang termasuk dalam pengertian badan hukum Indonesia antara lain adalah negara Republik Indonesia, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan usaha milik swasta. Huruf B, dalam hal salah satu pihak yang akan mendirikan bank umum adalah badan hukum asing. Yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari otoritas moneter negara asal. Rekomendasi dimaksud sekurang-kurangnya memuat keterangan bahwa badan hukum yang asing yang bersangkutan mempunyai reputasi yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan. Ayat yang kedua, pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain kepemilihan saham, persyaratan dokumen yang harus dipenuhi, kondisi keuangan calon pendiri bank. Angka 17 cukup jelas. Pasal 26 ayat pertama, ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memperkuat struktur permohonan, penyebaran pemilikan, dan meningkatkan kinerja bank tersebut. Emisi saham dapat dilakukan melalui bursa efek di Indonesia dan atau di luar negeri. Ayat yang kedua, ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk kesempatan yang lebih luas kepada berbagai pihak, Bank Indonesia yang maupun asing, untuk turut serta memiliki bank umum. Ayat yang ketiga, pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah memuat antara lain, yang pertama ada persyaratan kepemilikan saham termasuk kondisi keuangan calon pemilik bank, lalu yang B, persyaratan dokumen yang harus dipenuhi. Angka 18 cukup jelas, pasal 27 huruf A cukup jelas, huruf B, rencana pengahlian kepemilikan bank yang dilakukan secara langsung harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia. Pelaporan ini dimaksudkan untuk memastikan agar peralihan kepemilikan dilakukan kepada pihak-pihak yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik bank. Peralihan kepemilikan saham bank yang dilakukan melalui bursa efek dilaporkan kepada Bank Indonesia apabila kepemilikan suatu pihak melalui bursa efek tersebut telah mencapai jumlah tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya pengolahan bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Angka 19 cukup jelas. Pasal 28 ayat yang pertama, dalam melakukan merger, konsolidasi, dan akuisi, wajib dihindarkan timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dan bentuk monopoli yang merugikan rakyat. Demikian pula merger, konsolidasi, dan akuisi yang dilakukan tidak boleh merugikan kepentingan para nasabah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ezra Giovanni Tumewan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ezra Giovanni Tumewan, NIM 21400-584. Pasal 29 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 yang dimaksud dengan pembinaan dalam ayat 1 ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ayat 1 ini meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan ini melalui
penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan dan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank yang menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif. Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya. Ayat 4. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal dengan kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank termasuk kecukupan modal dan kualitas aset. Apabila informasi tersebut telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah atau pembelian atau penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Ayat 5. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain: A. Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan, B. Kriteria penilaian tingkat kesehatan, C. Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan, D. Pedoman pemberian informasi kepada nasabah. Angka 21 cukup jelas. Pasal 31, pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya setahun sekali untuk setiap bank. Di samping itu, pemeriksaan dapat dilakukan setiap waktu jika dipandang perlu untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dari praktek perbankan yang sehat. Terhadap keuangan negara yang dikelola oleh suatu bank, Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan pada bank yang bersangkutan. Angka 22 cukup jelas. Pasal 31A, pemeriksaan terhadap bank yang dilakukan oleh akuntan publik adalah pemeriksaan setempat yang merupakan bentuk pendelegasian wewenang Bank Indonesia selaku otoritas pembina dan pengawasan bank. Angka 23 cukup jelas. Angka 24 cukup jelas. Pasal 33 ayat 1 cukup jelas. Ayat 2, pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain: A. Jenis prosedur dan ruang lingkup pemeriksaan, B. Jangka waktu dan pelaporan hasil pemeriksaan, C. Tindak lanjut hasil pemeriksaan. Angka 25 cukup jelas. Pasal 37 ayat 1, keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi bank semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. Dalam ayat ini ditetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan terhadap bank yang mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan usahanya, agar tidak terjadi pencabutan izin usahanya dan atau tindakan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. Langkah-langkah dimaksud dilakukan dalam rangka mempertahankan atau menyelamatkan bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat. Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ayat ini adalah pihak-pihak di luar bank yang bersangkutan, baik bank lain, badan usaha lain, maupun individu yang memenuhi persyaratan. Ayat 2. Kriteria membahayakan sistem perbankan yaitu apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha, suatu bank tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya pada bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai pada bank-bank lain. Ayat 3 cukup jelas. Angka 26 cukup jelas.
Pasal 37A ayat 1 dan ayat 2. Yang dimaksud dengan kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional adalah suatu kondisi sistem perbankan yang menurut penilaian Bank Indonesia terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang berdampak pada hajat hidup orang banyak. Hal ini memerlukan peran langsung dari pemerintah untuk menanggulanginya melalui kebijakan dan tindakan yang berdampak pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Mengingat hal tersebut di atas, dalam hal ini pembentukan badan khusus bagaimana dimaksud dalam ayat 1, pemerintah memerlukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Konsultasi tersebut dilakukan dengan komisi yang membidangi keuangan dan perbankan untuk mendapatkan persetujuan. Badan khusus dimaksud ditetapkan dengan keputusan Presiden dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Badan khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini bersifat sementara sampai dengan selesainya tugas yang diberikan kepada badan ini, yaitu A. Penyihatan bank yang diserahkan oleh Bank Indonesia. B. Penyelesaian aset bank, baik aset fisik maupun kewajiban debitur melalui unit pengelola aset atau aset manajemen unit. C. Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank. Ayat 3 huruf A. Dengan dilakukannya pengambil alihan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang rapat umum pemegang saham, badan khusus dapat melakukan pengelolaan dan pengurusan bank dalam program penyihatan. Selanjutnya, segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang rapat umum pemegang saham bank dalam program penyihatan menjadi beralih pada badan khusus. Huruf B cukup jelas. Huruf C. Dengan ketentuan ini, badan khusus dapat menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan seperti halnya sebagai pemilik. Huruf D. Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan atau perubahan kontrak oleh badan khusus tersebut menimbulkan kerugian bagi suatu pihak. Pihak tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari kontrak yang dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugian yang dialaminya. Huruf E. Penjualan atau pengalihan kekayaan oleh badan khusus diikuti dengan beralihnya hak kebendaan pada pembeli. Dengan demikian, pembeli memperoleh kepastian hukum beralihnya hak dan kekayaan tersebut. Penjualan atau pengalihan dapat dilakukan secara langsung atau melalui penawaran secara langsung atau melalui penawaran umum untuk memperoleh harga terbaik. Huruf F. Pihak lain menurut ayat ini adalah perseorangan, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, dan atau badan hukum lainnya. Huruf G cukup jelas. Huruf I. Menurut ketentuan ini di atas piutang bank terhadap pihak ketiga yang diambil alih oleh badan khusus. Badan khusus dapat melakukan tindakan penagihan piutang dengan penerbitan surat paksa dengan berdasarkan pada catatan uang debitur yang bersangkutan pada bank dalam program penyihatan. Surat paksa ini berkepala kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, tindakan penagihan piutang tidak diindahkan oleh pihak berutang. Badan khusus dapat melakukan penyitaan atas hak kekayaan milik pihak yang berutang tersebut, dan selanjutnya dapat melakukan pelelangan atas harta pihak yang berutang dalam rangka pengembalian piutang yang dimaksud. Harta yang tidak dapat disita meliputi perlengkapan rumah tangga, buku-buku, dan peralatan kerja untuk kelangsungan hidup dari yang berutang. Walaupun badan khusus ini diberikan kewenangan untuk melakukan penagihan paksa, tata cara pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan. Huruf J cukup jelas. Huruf K. Untuk memperoleh keterangan yang dimaksud, badan khusus dapat meminta bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang. Yang dimaksud pihak manapun adalah pihak
terafiliasi dan pihak-pihak lain yang terlibat atau patut terlibat, termasuk badan hukum yang dimiliki oleh bank atau pihak terafiliasi. Kerugian yang dimaksud dapat disebabkan oleh transaksi tidak wajar yang melibatkan bank dalam program ini. Transaksi tidak wajar antara lain: A. Transaksi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak sah. B. Transaksi yang berisikan syarat-syarat yang merupakan hasil negosiasi antara pihak-pihak yang tidak berafiliasi. Atau C. Transaksi yang mengakibatkan bank tersebut menerima nilai yang tidak sepadan dengan nilai yang dilepaskan atau diserahkan oleh bank itu. Huruf M cukup jelas. Huruf N. Tindakan lain yang dimaksud antara lain membentuk suatu divisi dalam badan khusus atau membentuk dan atau melakukan penyertaan modal dalam suatu badan hukum. Ayat 4. Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak manapun tidak mencegah atau menunda pelaksanaan tindakan hukum yang dilakukan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal ini. Dalam hal atas upaya hukum tersebut dikeluarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah memenangkan pihak manapun tersebut. Badan khusus wajib mematuhi putusan pengadilan tersebut. Ayat 5 cukup jelas, ayat 6 cukup jelas, ayat 7 cukup jelas, ayat 8 cukup jelas, ayat 9. Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah memuat antara lain: A. Pendirian badan khusus. B. Anggaran dan pengeluaran badan khusus. C. Tata cara penagihan piutang bank dalam program penyihatan. D. Tata cara penyertaan modal untuk sementara. E. Pembubaran. F. Tata cara penyihatan bank. Pasal 37B ayat 1 cukup jelas. Ayat 2. Pembentukan lembaga penjamin simpanan diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan, masalah, dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Dalam menyelenggarakan penjaminan simpanan dana masyarakat pada bank, lembaga penjamin simpanan dapat menggunakan A. Skim dana bersama, B. Skim asuransi, atau C. Skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia. Ayat 3 cukup jelas. Ayat 4. Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah memuat antara lain: A. Pembentukan lembaga penjamin simpanan. B. Struktur organisasi. C. Pilihan skim penjamin. D. Kewajiban Bank Indonesia untuk menjadi anggota. Angka 27 cukup jelas. Pasal 40. Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah distributor, bank wajib tetap merasa. Perkenalkan, saya Kristiawan Reva, NIM 21400-529. Saya akan melanjutkan penjelasan terkait Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Angka 27 cukup jelas. Pasal 40, apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpanan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpanan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpanan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank. Bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembaga penunjang pasar modal, misalnya bank selaku kustodian dan atau wali amanat, tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal. Ayat 2 cukup jelas. Angka 28 cukup jelas. Pasal 41 ayat 1 cukup jelas. Angka 29 cukup jelas. Pasal 41A ayat 1 cukup jelas. Ayat 2 cukup jelas. Ayat 3 cukup jelas. Angka 30 cukup jelas. Pasal 42 ayat 1, kata dapat dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa
Izin oleh pimpinan Bank Indonesia akan diberikan sepanjang permintaan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. Ayat 2, pemberian izin oleh Bank Indonesia harus dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap. Ayat 3 cukup jelas. Angka 31 cukup jelas. Pasal 42 cukup jelas. Angka 32. Pasal 44A ayat 1 cukup jelas. Ayat 2 cukup jelas. Pasal 46 ayat 1 cukup jelas. Ayat 34. Pasal 47 ayat 1 cukup jelas. Ayat 2, yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank. Angka 35. Pasal 47A cukup jelas. Angka 36. Pasal 48 ayat 1, yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank dan karyawannya yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank. Ayat 2 cukup jelas. Angka 37. Pasal 49 ayat 1, yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank. Ayat 2. Huruf A, yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat bank dan karyawan bank. Huruf B, yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan. Angka 38. Pasal 50 cukup jelas. Angka 35. Pasal 50A cukup jelas. Angka 40. Pasal 51 ayat 1. Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan. Berarti bahwa terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekadar sebagai pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat perlu selalu dihindarkan. Dengan digolongkan sebagai tindak kejahatan, diharapkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam undang-undang ini. Mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anggota komisaris, direksi, atau pegawai bank perkreditan rakyat, pada dasarnya berlaku ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidana dalam bab 8, mengingat sifat ancaman pidana dimaksud berlaku umum. Angka 41. Pasal 52 ayat 1 cukup jelas. Ayat 2 cukup jelas. Ayat 3, pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain: A. Jenis-jenis sanksi administratif. B. Tata cara pelaksanaan sanksi administratif. C. Tindak lanjut pelaksanaan sanksi administratif. D. Pengawasan pelaksanaan sanksi administrasi. Angka 42 cukup jelas. Pasal 55 cukup jelas. Angka 41 cukup jelas. Pasal 59A, badan khusus yang dimasukkan dalam ketentuan ini bersifat sementara, dengan tugas khusus melakukan langkah-langkah yang diperlakukan untuk menyehatkan perbankan nasional. Badan yang telah ada saat ini dalam rangka melakukan upaya penyihatan perbankan tetap dapat melakukan tugas penyihatan perbankan berdasarkan undang-undang. Pasal yang kedua cukup jelas.